Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjaga kita di atas agamanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bersua kembali. Sebagaimana biasa, kita masih membahas buku aktualisasi akhlak muslim. Pada pertemuan ataupun pembahasan terakhir, kita telah membahas sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu kuat dan berani. Memiliki sifat kuat dan berani merupakan salah satu perkara yang dituntut dari seorang mukmin, karena dia akan memikul tanggung jawab dan amanah yang besar, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai tanggung jawab ada di pundaknya. Maka tidak akan mungkin dia dapat menunaikan tanggung jawab tersebut kecuali dengan dua sifat ini, yaitu kuat dan berani. Kita tahu bahwa kemaslahatan umat manusia, baik itu berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia, itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan dukungan kekuatan dan keberanian. Dengan keduanya lah segala hal yang baik itu dapat kita raih, dan segala hal yang buruk itu dapat kita hindarkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis telah memuji orang-orang yang kuat, terutama orang-orang mukmin yang memiliki sifat kuat dan berani. Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dengan sifat kuat dan berani ini, dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Dia akan menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak menjadi orang yang pengecut. Orang yang pengecut adalah orang yang lari dari tanggung jawabnya. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat meninggalkan larangan-larangannya. Dengan jiwa yang kuat dan hati yang kuat itu, berbagai amal-amal yang mulia dapat dia tunaikan dan perkara-perkara yang buruk dapat dia hindari. Dengan jiwa dan hati yang kuat, seorang mukmin itu akan dapat lebih bersabar, khususnya di dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain terhadap dirinya. Apalagi dikala dirinya dianggap asing, aneh oleh banyak manusia dengan sunnah dan nilai-nilai agama yang dilaksanakannya, maka dia pasti akan mendapatkan celaan, cercaan, cemoohan, bahkan mungkin intimidasi, tekanan, dan tidak mungkin dia dapat lewati semua itu tanpa dua sifat ini, yaitu kuat dan berani. Dengan hati yang kuat dan jiwa yang kuat ini, seseorang akan dapat menyimpan berbagai rahasia
dan sanggup membela kehormatan dirinya dan membela kehormatan saudaranya, dan siap untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, khususnya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan, iblis dan bala tentaranya apabila sudah kehilangan akal untuk menyesatkan ataupun untuk mencelakakan seorang anak manusia, maka dia akan memilih cara pamungkas, yaitu dia mengerahkan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia untuk mencelakakan hamba itu, untuk mencelakakannya. Maka apabila seorang mukmin tidak menghiasi dirinya dengan dua sifat ini, mungkin dia akan kalah dan mundur teratur, dia akan menyerah, dia akan berhenti di tengah jalan. Maka kedua sifat ini mesti kita miliki. Dan pembahasan kita pada siang ini adalah bagaimana cara kita menumbuhkan keberanian. Ya, bagaimana kita dapat menumbuhkan dua sifat ini di dalam diri kita. Keberanian itu berkaitan erat dengan jiwa. Sifat berani ini lahir dari hati yang teguh, hati yang kuat, tahan banting, dan senantiasa tumakninah, khusyuk dan tenang ketika menjalani berbagai tugas ya di dalam agama. Mengemban tanggung jawab dengan penuh risiko. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita memilih jalan hidayah, ketika kita menempuh jalan sunnah, kita harus siap menerima risikonya. Baik itu tantangan dari keluarga sendiri seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga ataupun kaum dan bangsa kita, ataupun dari siapa saja yang tidak menginginkan dan tidak menyukai keimanan dan hidayah yang kita bawa. Kita akan menghadapi berbagai macam risiko. Nah, dengan sifat kuat dan berani ini yang muncul dari hati, dari jiwa yang kuat, dia akan tegar, setegar batu karang di dalam menghadapi berbagai terjangan ombak. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan keberanian, ya, karena ini adalah sifat yang bisa kita latih dan kita peroleh dengan latihan. Ya, Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan, kelembutan itu dapat dilatih dengan bersikap santun dan mencoba untuk melembutkan diri dan akhlak kita. Jadi semua dapat kita peroleh dengan latihan, termasuk sifat berani ini. Mungkin ada orang yang pembawaan lahirnya dihantui oleh rasa takut, yaitu penakut. Akan tetapi bukan tidak mungkin, ya, bukan mustahil, ia dapat menghilangkan sifat penakut ini ataupun sifat pengecut ini dan menggantinya dengan sifat berani. Apa-apa saja yang dapat menumbuhkan sifat berani pada diri kita. Berikut ini akan kita jelaskan. Yang pertama adalah iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kita yang penuh dan tawakal kita yang total kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci untuk menghadirkan keberanian, ya, dan kekuatan di dalam diri. Karena kita tahu bahwa la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya daya dan kekuatan itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala innal quwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwa kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jadi jangan lupa faktor iman dan tawakal kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat seorang mukmin itu menjadi kuat. Ya, bahkan ini akan menambah kekuatannya. Ini adalah faktor terpenting yang membantu lahirnya keberanian, yaitu keimanan yang benar, yang kokoh, dan tawakal kepada Allah secara total. Melalui dua hal ini, ya, seorang muslim akan semakin yakin bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kun, maka tidak fayakun. Dia meyakini itu, maka dia tidak takut. Ya, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Hilanglah rasa takut, sirnalah rasa takut ketika dia menyatakan imannya, mengokohkan imannya di dalam hatinya dan memperkuat tawakalnya, bersandar dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa apapun tidak akan dapat mencelakakan dirinya kecuali dengan takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak takut kepada orang-orang yang berusaha untuk mengeluarkannya dari iman dan dari nilai-nilai kebaikan. Dia tidak takut kepada jin-jin yang durhaka maupun manusia-manusia yang durhaka, durjana. Dia tidak takut rezekinya akan hilang. Dia tidak takut musibah yang datang menimpanya, karena dia selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, hambanya yang mendekatkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rezekinya, musibah maupun rezeki itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, wa ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan hendaklah kamu meyakini bahwa apa saja yang ditakdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan mengenaimu, dan apa saja yang ditakdirkan menimpamu maka tidak akan mengenaimu. Jadi segala sesuatunya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika iman seorang hamba kepada Allah dan takdirnya itu kuat dan kokoh, maka keyakinannya akan pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin kuat. Dia akan siap menerima risiko dari langkah yang diambilnya. Dia tidak ragu-ragu karena hatinya diisi dengan yakin. Dia tidak bimbang dan mundur ke belakang karena hatinya diisi dengan rasa tawakal. Rasa tawakal dan keimanan ini akan menurunkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ia yakin bahwa pada hakikatnya seluruh manusia tidak dapat memberikan manfaat atau menimpakan bahaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa ubun-ubun manusia itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan selalu tertanam di dalam hatinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dia yakin benar dengan sabda Nabi SAW ini, bahwa ketahuilah, sekiranya seandainya seluruh manusia itu bersatu untuk memberimu manfaat, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Demikian pula sebaliknya, apabila semua manusia itu bersatu untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkannya, tidak dapat melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan tetapkan atas dirimu. Seperti itulah sesungguhnya pena ataupun kolam telah diangkat dan lembaran takdir pun telah mengering. Seorang mukmin yang punya keyakinan yang kuat dan kokoh akan hal ini, dia tidak takut apapun. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dapat diwujudkan dengan iman dan tawakal yang kuat dan kokoh, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor pertama dan utama untuk mendatangkan sifat berani dan kuat di dalam diri kita. Karena hakikatnya kita itu tidak kuat kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tahu bahwa secara fisik sahabat-sahabat Nabi dahulu tidaklah sekuat orang-orang Parsi dan Romawi. Mereka dari postur tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, lebih gede daripada mereka.
Akan tapi kekuatan bukan hanya diukur dari kekuatan fisik dan jasmani belaka. Ada kekuatan yang lebih dahsyat, yaitu kekuatan jiwa, kekuatan mental, yang itu lahir dari iman dan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang tidak diduga oleh manusia. Ya, dapat kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang memiliki sifat karakter fisiknya yaitu tidaklah gemuk, kuat, kekar, berotot seperti ya kita lihat para kita katakan para pejuang ataupun kesatria yang punya badan yang kekar, tubuh yang tinggi, otot seperti kawat dan lain sebagainya. Ya, akan tapi ya dengan fisik dan postur tubuh seperti itu, sahabat-sahabat Nabi dapat menguasai dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Di samping kekuatan fisik yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala melengkapi mereka dengan kekuatan yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kekuatan fisik itu, yaitu kekuatan jiwa, kekuatan mental, yang itu lahir dari kekuatan iman. Maka perintah untuk isti'dad, untuk i'dad, untuk mempersiapkan diri, persiapan yang paling utama dan pertama yang harus disiapkan oleh kaum mukminin di dalam menghadapi musuh-musuh mereka adalah kekuatan iman. Ya, adalah kekuatan iman. Kekuatan akidah, kekuatan terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang ya pada akhirnya pasukan-pasukan muslim dapat menguasai dunia. Membentang dari Afrika Barat sampai ke Asia. Ya, bukan dengan hanya bermodalkan kekuatan fisik saja, tapi mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada sekedar kekuatan fisik, yaitu kekuatan iman. Ini faktor pertama yang akan mendatangkan kekuatan dan keberanian, ya, yaitu iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara perkara yang dapat mendatangkan sifat berani dan kuat adalah memperbanyak zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang yang punya fisik yang kekar, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan lemah, lemahlah dia. Kalau Allah lemahkan dia, maka dia akan menjadi orang yang paling lemah. Ya, bahkan menghadapi wanita saja mungkin dia tidak mampu. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala telah melemahkan hati seorang hamba hingga hilanglah kekuatan fisiknya. Jadi memperbanyak zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan kekuatan dan keberanian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman apabila menghadapi pasukan supaya mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan disuruh pemanasan, tidak, tapi memperbanyak zikir ketika akan berhadapan dan sudah berhadapan dengan musuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah, perteguhlah diri kalian, jiwa kalian, dan banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi pada saat-saat yang sangat krusial seperti ini, yang sangat penting, genting bertemu dengan musuh, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang yang beriman untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Tapi hendaknya mereka memperteguh iman mereka, memperkokoh keistiqomahan mereka, tidak mundur ke belakang, ya, tidak ragu-ragu, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menumbuhkan keberanian, ini akan menumbuhkan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekuatan itu kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah di antara perkara dan faktor yang dapat menumbuhkan keberanian adalah melatih diri untuk bersikap berani.
Misalnya dengan berteman dengan orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat hati, orang-orang yang kuat jiwanya. Karena ini akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Minimal kita dapat meniru dan meneladaninya. Kalau kita berteman dengan orang yang pengecut, kita akan jadi takut. Kita akan menjadi pengecut juga, jadi penakut juga seperti dirinya. Kalau kita berteman dengan orang yang lemah, kita akan ketularan lemah juga. Maka salah satunya adalah melatih diri untuk bersikap kuat dan berani. Ya, yaitu dengan berteman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki kedua sifat ini. Walau keberanian itu bersumber dari dalam hati, namun seseorang itu harus tetap melatih diri untuk bersikap berani. Misalnya berani tampil, ya, membela kebenaran, berani mempertanggungjawabkan perbuatan, ya, kuat di dalam menghadapi godaan, celaan, ya, ataupun apapun resiko yang kita hadapi di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tentunya harus dengan latihan. Melatih diri, ya, agar kita memiliki kedua sifat ini. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal hilmu bittahallum, innamal ilmu bitta'allum, wa innamal hilmu bittahallum." Sesungguhnya ya kesantunan itu hanya dapat diraih dengan belajar santun. Sesungguhnya ilmu itu hanya dapat diraih dengan menuntut ilmu. Semuanya ada sebab akibatnya, ya. Semua ada sebab akibatnya. Apalagi ya secara kodrat kita mungkin tidak dilahirkan menjadi seorang yang pemberani. Nah, di sana ada orang yang memang secara lahir, sejak lahir dia memiliki sifat pemberani, kuat dan berani, ada. Namun di sana ada orang yang tidak memiliki sifat ini. Ya, dia lemah dan dia kurang berani atau mungkin penakut. Namun dua sifat yang kurang baik ini bukan tidak mungkin dia hilangkan, yaitu dengan melatih diri, ya, dengan melatih diri. Ya, kita lihat ya binatang saja, ya, seekor rusa yang lemah yang biasanya menjadi santapan seekor singa yang buas, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada rusa ini untuk melawan, dia melawan. Bahkan ada itu ya, rusa itu melawan singa hingga singanya yang lari. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada makhluknya, ya, hingga itu di luar ya suatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Ya, seekor rusa dapat membuat lari seekor singa yang biasanya dia jadi santapan. Namun begitulah ya, jadi segala sesuatunya itu dapat kita raih ya dengan latihan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu berikut sebab akibatnya. Maka datangilah asbab, ya, berikhtiarlah, ya, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan itu, ya, akan menumbuhkan sifat berani dan bertanggung jawab di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, di antara faktor yang melahirkan sifat kuat dan berani adalah ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mempedulikan komentar dan pandangan manusia. Karena kalau terlalu sering mendengarkan komentar ya dan perkataan manusia, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi orang yang takut. Ya, kita akan menjadi orang yang ragu-ragu, penuh dengan kebimbangan. Ya, kadang-kadang perkataan manusia itu harus diabaikan. Apalagi ya perkataan itu tidak membangun sama sekali, tidak menumbuhkan motivasi kita, tidak menumbuhkan keberanian kita, tidak menghilangkan rasa takut dari diri kita, bahkan justru menakut-nakuti. Karena ya biasa yang menakut-nakuti hamba Allah dari kebaikan adalah syaitan. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, dengan kegagalan, ya, dan lain sebagainya. Ditakut-takuti kita dengan risiko yang akan kita terima apabila kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat ciut nyali kita akan semakin ciut. Kita pun ya secara tidak sadar mundur teratur ke belakang. Ya, berapa banyak ketaatan-ketaatan yang tidak dapat terlaksana karena kebimbangan yang dibisikkan, ditanamkan oleh syaitan ke dalam dirinya, sehingga dia ragu-ragu, pada akhirnya dia tinggalkan ya ketaatan itu. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ini satu paket ini.
Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Berusaha untuk mengejar apa yang bermanfaat bagi dirimu. Ya, sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, bermaslahat bagi dirimu dunia dan akhirat. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah. Ya, belum mencoba sudah mundur. Ya, belum mencoba sudah takut. Ya, kapan kita berani melaksanakan kewajiban-kewajiban kita? Bilakah kita berani mengerjakan amal saleh? Ya, kita tahu bahwasanya setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti ada resikonya, pasti ada yang benci. Minimal setan pasti akan benci. Kalau tidak ada manusia yang membenci, pasti setan akan membenci dan dia berusaha agar kita keluar dari amal soleh tersebut. Jadi tidak ada satupun tanpa resiko. Jadi dengan keikhlasan, ya, dan tidak begitu mempedulikan pandangan orang lain, komentar orang lain, ya, maka kita akan memiliki sifat kuat dan berani ini. Banyak orang yang mundur ke belakang dari amal solehnya karena celaan manusia, komentar manusia, ejekan manusia. Nah, ini menunjukkan kurangnya kadar keikhlasan dalam dirinya. Atau mungkin amalnya sudah tercampuri dengan riya. Karena salah satu tanda riya di dalam amal adalah mundur karena celaan manusia. Ya, atau mundur karena tidak dapat pujian dari manusia. Banyak orang yang mundur dari amal solehnya karena tidak dapat pujian dari manusia. Tidak dapat pujian saja dia mundur dari amal solehnya, apalagi dapat celaan. Mungkin dia menyesali telah mengerjakan amal soleh itu. Menyesali dirinya telah mengerjakan amal soleh tersebut. Menyesal telah berbuat amal soleh tersebut. Nah, demikian. Maka perlu ikhlas dan tidak begitu mempedulikan, ya, perkataan dan pandangan orang, komentar manusia terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Ini faktor yang sangat efektif dalam memperkuat keberanian dan memperkokoh, ya, keberanian kita. Seorang muslim yang ikhlas hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mempedulikan celaan manusia selama tindakannya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia kejar adalah ridha manusia, ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun membuat manusia marah. Ya, bukan sebaliknya. Mengejar ridha manusia, ya, dengan membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ya, karena ridhan nas, ridhal khalqi, ya, ghayatun la tudrak. Ya, ridha manusia, kerelaan, kepuasan manusia adalah sesuatu yang tidak akan dapat kita raih. Ya, tujuan yang tidak akan dapat tercapai itu. Maka jangan pedulikan, ya, komentar orang terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Namun kita juga dapat membedakan antara masukan yang positif dengan apa? Dengan komentar yang negatif. Masukan yang positif itu sifatnya akan menambah semangat kita untuk mengerjakan amal soleh, menyempurnakan amal kita. Tapi komentar yang negatif, ya, pandangan yang negatif ini justru akan memperlambat, menghalangi dan mencegah langkah kita. Ya, bahkan mungkin membuat kita berhenti. Ya, jadi keikhlasan ini adalah faktor yang akan membuat seorang itu semakin kuat. Dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dengan mengetahui buah manis di balik kekuatan dan keberanian ini. Ya, memang yang namanya obat itu di awal pahit, akan tetapi buahnya manis. Berbeda dengan kalau kita makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Memang awalnya manis, tapi ujungnya pahit. Kita batuk-batuk, sakit flu dan lain sebagainya, dan juga, ya, dapat menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Memang manis awalnya, tapi ujungnya tidak enak. Ya, beda dengan obat. Biasanya obat itu pahit di awal, tapi segar kemudian. Ya, kita minum herbal, habas sauda misalnya, pahit. Ya, minyak zaitun nggak ada rasanya. Ya, memang obat itu sifatnya pahit. Ya, tapi hasilnya itu akan sangat besar, ya, bagi diri kita. Ya, badan kita jadi segar. Ya, kesehatan kita akan pulih dan banyak lagi manfaat-manfaat di balik itu. Jadi, ya, memang, ya, keberanian itu memang awalnya, kekuatan itu memang awalnya akan mendatangkan kesulitan bagi kita. Mungkin banyak orang yang nggak suka, mungkin banyak orang yang hasad, ya, mungkin banyak orang yang berusaha untuk mencelakakan kita.
Namun ada buah manis di balik keberanian itu yang akan kita petik nanti ya di belakang hari. Ya, jika seseorang mengetahui bagaimana dampak baik yang akan muncul dari sebuah keberanian, niscaya hatinya akan semakin kuat dan tenang, ya. Dan dia pun akan berani menyampaikan ucapan yang bermanfaat, ya. Dia akan berani menyatakan yang benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Dia berani menyatakan itu, menyatakan kebenaran walaupun pahit, ya. Nah, demikian. Ya, dan dia dapat melaksanakan dan memikul tanggung jawabnya dengan baik, ya. Walaupun itu berat di awal, tapi akan ringan di kemudian hari. Ya, begitu juga misalnya menyampaikan nasihat yang penting dan perlu untuk disampaikan. Ya, akan tapi kita tahu resikonya orang-orang tidak akan suka mendengar nasihat kita. Orang-orang akan lari dan mencibir kita. Ya, bahkan mungkin orang-orang dekat kita akan menjauhi kita dengan nasihat yang mesti kita sampaikan itu. Nah, orang yang kuat dan berani dia tidak segan-segan, dia tidak malu dan dia tidak ragu untuk menyampaikan nasihat itu dengan cara yang hikmah dan baik tentunya, ya. Karena dia tahu buah yang manis di balik keberanian dia menyampaikan nasihat tersebut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, ya, di antara perkara yang mendatangkan keberanian, menumbuhkan sifat berani dan kuat adalah belajar untuk bersikap arif dan bijaksana dan dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu memiliki hikmah dalam berdakwah misalnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, berdakwahlah, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Jadi belajar bersikap arif dan penuh hikmah. Ya, karena di situ akan tumbuh keberanian dan kekuatan. Kita tidak ragu di dalam menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan kita. Karena keraguan-raguan inilah yang mendatangkan kelemahan dan sifat penakut tadi. Ya, kalau kita yakin dengan apa yang kita jalani, ya, bahwa itulah dia kebenaran yang murni, maka kita tidak ragu-ragu menghadapi apapun yang akan kita hadapi di hadapannya. Apabila benih-benih keberanian mulai terlihat, maka ini perlu dijaga dengan sikap arif dan penuh hikmah. Jadi bukan bondo nekat begitu, ya. Ya, tidak takut dan punya keberanian yang ngawur, tidak. Ya, tapi ya yang penuh dengan hikmah. Ya, meletakkan suatu pada tempatnya sesuai dengan koridor kebenaran, ya. Nah, jadi ini perlu untuk kita miliki, dan kedua hal inilah yang akan membuat keberanian itu akan semakin sempurna dalam wujudnya. Nah, jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hikmah, maka dikhawatirkan keberanian yang ada justru berbuah menjadi kecerobohan, ya, serta kebodohan, sehingga hasilnya yang didapat adalah kebinasaan, kehancuran. Ya, kerusakan yang ditimbulkannya mungkin lebih besar daripada perbaikannya. Nah, tentu saja hal ini dianggap sebagai perilaku yang tercela, dan ini adalah sikap ceroboh, dan itu tidak baik di dalam Islam. Ya, nah demikian. Nah, keberanian akan menjadi perilaku yang terpuji apabila tujuannya adalah untuk menolong dan membela menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, ataupun untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak satu kemudaratan. Apabila itu yang kita lakukan, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati dengan apapun resiko yang mereka terima. Nah, itu semua tentu perlu, ya, sikap arif dan bijaksana. Perlu kebijaksanaan. Ya, maka beda itu orang tua dengan anak muda. Ya. Anak muda menilai mungkin orang tua kurang berani, tapi sebenarnya tidak. Orang tua berani tapi dengan hikmah. Nah, kadang-kadang anak muda berani tapi ngawur dan ceroboh. Itu berbeda. Maka dalam hal ini perlu kematangan di dalam berpikir, dalam melakukan tindakan. Jadi keberanian kita bukanlah keberanian yang ngawur tanpa perhitungan. Ya, itu bukan berani namanya, itu namanya ceroboh. Ya, demikian ya para pemirsa yang berbahagia. Jadi kita harus dapat membedakan mana yang namanya berani dan mana yang namanya ceroboh. Ya, kita tidak menghendaki kecerobohan, karena kecerobohan itu justru mendatangkan kerugian. Berapa banyak orang yang ceroboh di dalam melakukan tindakannya yang dia kira adalah keberanian. Nah, setelah dia tahu dampak negatifnya, barulah dia menyesal. Ya, barulah dia menyesal bahwa ini bukan berani namanya, tapi ini namanya ceroboh, gegabah.
Ya, maka perlu dihiasi, dilengkapi dan disempurnakan dengan bersikap arif dan melatih diri untuk senantiasa mengambil sikap yang bijaksana, ya. Penuh hikmah. Jadi keberanian itu didasari dengan ilmu dan hikmah. Bukan didasari dengan ya kecerobohan atau keterburu-buruan, karena al-ajalatu minasyaiton. Ya, keterburu-buruan itu adalah dari syaitan, ya, wal anatu minallah, ya, dan ketenangan itu, ya, berpikir panjang, penuh hikmah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah ya sifat ceroboh ini. Itu tidak identik dengan keberanian. Bahkan orang-orang yang ceroboh pada akhirnya dia ya justru tercabut keberanian itu dari dirinya. Ya, dia takut menghadapi risiko dari kecerobohannya itu. Dia akan lari dari tanggung jawab. Dan itu adalah sikap pengecut. Itu bukan keberanian. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, ya, beberapa cara bagi kita untuk dapat menumbuhkan sifat kuat dan berani di dalam diri kita. Ya, dan inilah satu satu akhlak yang mestilah kita miliki dan kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut, ya, dengan dua sifat yang mulia ini. Berikutnya nanti akan kita bahas dan akan kita bicarakan lanjutan dari materi ini, yaitu bagaimana kita meneladani keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani dalam menyampaikan kebenaran, di dalam mendakwahkan kebenaran, ya. Apapun resiko yang beliau hadapi, seorang diri, ya, di kota Mekah, menghadapi keluarga sendiri, menghadapi orang-orang yang membenci beliau, bahkan mengancam akan membunuh dan menghabisi nyawa beliau, ya. Demikian, tapi beliau adalah orang yang perlu dicontoh, diteladani di dalam keberanian ini, ya. Dan beliau adalah teladan kita di dalam sifat kuat dan berani. Bagaimana itu? Nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, demikian. Yaitu bagaimana kita meneladani keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian saja para pemirsa yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu ta'ala yang di kesempatan siang hari ini kembali telah menyampaikan dari lanjutan aktualisasi akhlak muslim, menumbuhkan sifat keberanian. Semoga banyak manfaat dan faedah yang kita petik. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor kami di kesempatan yang kedua ini melalui via telepon di 021 823 6543. 021 823 6543. Kemudian di pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan yang pertama bagi Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon. Halo. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa yang di mana? Dari Ummu Sarah di Ciledug. Silakan Ummu Sarah, pertanyaannya dia. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, jika kita mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat akan dibuatkan rumah di surga. Bagaimana jika rawatibnya itu dalam sehari ada yang tertinggal, misalnya zuhur tidak pakai rawatib? Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentunya iman itu naik turun, ya. Kepada Ummu Sarah yang ada di Ciledug, iman itu kadang-kadang naik dan ada kadang-kadang turun, masa-masa penurunan iman, yang mana kadang-kadang kita malas, terluput, lewat karena kesibukan, ya, atau karena safar, atau karena masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup, ya. Ya, tentunya kita berharap dengan kebiasaan kita mengerjakan salat-salat sunat rawatib ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita istana di dalam surga sebagaimana janjinya, ya. Ya, kita berharap seperti itu, ya, dengan mengerjakannya. Namun bukan berarti selama hidup itu tidak boleh tinggal satu salat sunnah pun, ya. Tentunya ini akan sangat berat. Nanti kita akan merasa pesimis. Wah, kalau begitu saya udah nggak ada harapan lah dapat istana di dalam surga dengan mengerjakan sholat sunat rawatib, sudah pernah ketinggalan 1-2 sholat, kan begitu, ya. Nah, jangan seperti itu. Berharaplah kepada Allah
dan berusahalah dengan sekuat tenaga dan tentunya amal-amal sunnah ini ada kelapangan bagi kita untuk mengqadanya. Kalau misalnya terluput, itu dapat diqadha pada waktu yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan itu. Suatu ketika beliau terluput salat rawatib zuhur ya, karena ada kedatangan tamu, beliau sibuk melayani tamu hingga beliau baru dapat melaksanakannya, mengqadhanya setelah salat asar, dan beliau mengerjakannya setelah salat asar. Jadi lebih fleksibel. Ya, dia misalnya mengerjakan sholat sunat fajar setelah sholat subuh. Ya, bagi yang mungkin terluput ataupun tertidur baru bangun setelah adzan, ya begitu datang ke masjid orang-orang sudah berjamaah, ya dia tidak sempat mengerjakan sholat sunat fajar, dia dapat qadha itu setelah mengerjakan sholat subuh berjamaah atau mengerjakan sholat subuh. Ya, jadi lebih fleksibel. Ya, Nabi juga pernah mengqadha sholat malam ataupun sholat sunnah lainnya di waktu yang lain. Ya, jadi jangan kita pesimis. Ya, kita harus tetap mempertahankan amal soleh ini sebisa kita, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita jangan pesimis. Tetaplah optimis. Ya. Jangan karena rasa pesimis itu kita meninggalkannya. Sudahlah, kalau begitu saya sudah tidak perlu lagi sholat sunat rawatib karena sudah tidak punya kesempatan untuk dapatkan istana di sorga dengan sholat sunat rawatib. Udah pernah ketinggalan, udah banyak ketinggalan. Ya tidak, ya jangan seperti itu. Tetaplah ya berharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat-saat seperti itu perteballah rojak kita ya, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya, ya, amal soleh hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam, demikianlah tadi jawaban dari Ustaz untuk Ummu Sarah yang bertanya, dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Ya, dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ummu Rahma di Gorontalo. Silakan Ummu Rahma pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di kampung saya jika ada orang yang meninggal, buatkan doa arwah. Berputus Ustaz. Iya. Sebatas itu pertanyaannya Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Ummu Rahma yang ada di Gorontalo. Iya, Gorontalo Ustaz. Ya, mendoakan jenazah, apalagi itu seorang muslim ya, itu adalah suatu yang disunnahkan oleh Nabi SAW dengan lewat sholat jenazah, ya. Dan ketika kita menguburkannya, ya di tepi kuburnya, setelah menguburkannya kita menyisakan waktu sebatas kadar menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikan dagingnya, ya mungkin 15 menit ya, menghadap kiblat dan mendoakan si mayit. Nabi mengatakan, is'alu li akhikum tsabat, mintalah keteguhan bagi saudara kamu ini, fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kita wajib mendoakan sama kaum muslimin ya, apalagi saudara kita itu sudah meninggal. Hanya saja kalau yang dimaksud di sini dengan kita katakan amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian orang, menghadiahkan Al-Fatihah dan lain sebagainya, ya, nah ini tidak ada contohnya dari para salaf kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibn Utsaimin mengatakan, menjelaskan di dalam syarah Bulughul Maram, bahwa di antara hal ataupun yang diharamkan dari Al-Quran, mengambil upah dari Al-Quran adalah ya membacakan Quran, ya membacakan hanya dengan membacakan Quran untuk mayit ataupun untuk jenazah ya dengan imbalan. Nah ini tidak boleh ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya, mengupah orang-orang tertentu untuk membacakan ya Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya untuk arwah ataupun jenazah. Nah ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mendoakan, kita wajib saling mendoakan sama kaum muslimin ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan dari saudara kita Aldi Syah di Aceh Selatan Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana sikap saya dalam bermasyarakat
pada suatu desa yang sangat kental dengan praktek-praktek yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sementara saya merupakan tokoh agama di desa tersebut, Ustaz. Dan bolehkah saya mengikuti sedikit dari ibadah-ibadah mereka yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, agar dakwah yang saya sampaikan nanti tidak ditolak mentah-mentah, dan perlahan-lahan saya berharap mereka nanti mengenal sunnah, Ustaz. Apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, Pak Ustaz? Ya, kepada Aldi Syah di Aceh Selatan. Ya, tentunya apabila kita punya kedudukan yang terhormat seperti itu, ya, kita sebagai pemuka masyarakat, tokoh, bahkan tokoh agama di situ, ya, yang mana segala tindak tanduk dan perilaku kita, perbuatan kita itu menjadi sorotan masyarakat, apapun yang kita lakukan menjadi dalil istilahnya, ya, di kalangan masyarakat. Maka kita harus menjaga sikap, hati-hati, ya. Apapun ibadah yang kita kerjakan itu akan jadi dalil. Wah, si fulan saja ketua adat melakukan itu, ya. Nah, kita akan menjadi contoh yang buruk bagi manusia. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a. Barang siapa mencontohkan satu keburukan, maka baginya dosa dari keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hal-hal yang menyimpang dan berlawanan dengan sunnah Nabi itu tidak boleh kita lakukan hanya untuk memberikan kepuasan kepada manusia, ya. Tidak boleh kita lakukan walaupun akan dapat celaan dari manusia, ya minimal kita tidak berkomentar apa-apa, kita diam dan kita tidak melakukannya, ya. Tidak menjatuhkan hukum, tidak buru-buru menjatuhkan vonis kepada masyarakat, minimal itu. Tapi jangan sekali-kali kita memberikan contoh, ikut-ikutan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, itu akan jadi dalil bagi mereka, akan jadi dalil, ya. Ya, kalau mereka nanti menerima penjelasan kita bahwasanya itu sebenarnya tidak baik, tidak sahih, tidak benar. Kalau dia menerima, kalau tidak menerima itu jadi sunnah buruk, ya kitalah contohnya di situ. Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam dakwah tidak benar, ya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ada koridornya tentunya, ya, maka tetaplah kita di atas sunnah, tapi jangan buat kontroversi. Jangan buru-buru menjatuhkan hukum. Minimal kita menahan diri dan diam dan tidak melakukannya. Itu akan muncul pertanyaan dari mereka, kenapa, ya, tokoh agama kita, pemuka, orang yang terpandang dalam urusan agama tidak melakukannya, ya. Ini akan jadi tanda tanya bagi mereka, ya. Minimal itu, ya. Kalau kita tidak bisa langsung menjelaskannya dan merubah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, ya, dari amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah. Nah, itulah cara yang paling baik, ya. Jadi kita menghidupkan sunnah tanpa menimbulkan fitnah, ya. Tanpa menimbulkan fitnah di sini, ya, ada dua makna di sini. Yang pertama, tanpa menimbulkan fitnah bagi diri kita. Dan yang kedua, tanpa menimbulkan fitnah bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat. Ya, kalau kita lakukan itu atas dasar ilmu, ya, mereka dapat uzur karena tidak tahu, kita nggak dapat uzur karena kita sudah tahu. Ini fitnah bagi diri kita. Yang kedua, kalau mereka tidak merubah kebiasaan mereka karena menyontoh perbuatan kita, itu akan menjadi, ya, kita katakan mimpi buruk bagi kita. Ya, kita akan menjadi apa? Pelopor keburukan, ya, pelopor keburukan. Ya, wal iyadzubillah. Ya, maka tetaplah, ya, memegang sunnah itu, walaupun itu panas seperti memegang bara api. Orang-orang akan mencemooh, mengatakan ini dan itu, menuduh ini dan itu, memberikan julukan-julukan yang membuat, ya, telinga ini panas dan orang-orang lari, ya, itu adalah resiko. Ya, tapi kita tetap, ya, menjaga sikap dan perilaku kita. Jangan terburu-buru memvonis, jangan terburu-buru menjustifikasi, ya, dan apalagi membuat, ya, satu ungkapan-ungkapan yang tidak enak, ya, di telinga mereka, yang membuat mereka marah, ya, karena mereka belum paham. Ya, ada masa di mana kita harus menahan diri, yaitu menahan
ilmu ya untuk agar mereka menunggu waktu di mana mereka siap untuk menerimanya. Ya, nah Nabi saja pernah mencegah Muaz untuk menyampaikan satu perkara yang berkaitan dengan tauhid karena khawatir manusia belum siap untuk menerimanya. Ya, dikhawatirkan manusia belum siap untuk menerimanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Haddisun nas bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh." Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Maukah kamu Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Nah, jadi kita harus menyampaikan kebenaran itu pada waktu yang tepat, momen yang tepat, kepada orang yang tepat pula. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Teman kita Fajar di Lampung yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang pemuda, penduduk baru di suatu kampung Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, masjid tempat baru saya ini memajang gambar. Semangat saya berkobar dan ingin menurunkan gambar tersebut. Bolehkah saya menurunkannya Ustaz? Ya, tentunya gambar itu tidak mungkin muncul saja sendiri di situ tanpa ada yang memasangnya. Ya. Apabila yang memasangnya itu bukan dari pihak yang berkompeten, maka kita boleh menurunkannya, ya. Karena yang memajangnya juga bukan BKM-nya ataupun orang yang berkompeten di masjid itu, ya. Jadi kalaupun diturunkan itu tidak menimbulkan kontroversi, ya. Karena itu nggak resmi, ilegal, ya turunkan saja. Tapi kalau yang memajang itu adalah BKM-nya, nah diturunkan pun akan naik lagi dia. Ya, karena yang memajangnya itu adalah BKM-nya, ya, ataupun pengurus masjid itu, ataupun nadhirnya, ataupun orang yang bertanggung jawab atas masjid itu. Maka dalam kasus seperti ini, ya bicaralah baik-baik kepada BKM, ya, bahwa ini masjid adalah punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kita angkat sebutan dan seruan lain yang lebih tinggi daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dia dari gambar-gambar manusia, ya. Nah, ataupun gambar-gambar makhluk yang bernyawa, ya, jelaskan kepadanya hadis Nabi, ya, tentang malaikat rahmat yang tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terpajang gambar dan ada anjingnya. Nah, sampaikan kepadanya, kepada pihak BKM, ya, kepada penanggung jawab masjid, nadhir atau apapun namanya, ya, dengan cara seperti itu gambar itu bisa turun dengan damai, kan begitu ya. Nggak naik turun dia, karena kalau kita melakukan tindakan sendiri, ya, turunkan, dinaikkan lagi nanti, nah, itu akan membuat ya kontroversi dan ya biasanya karena ketidaktahuan itu, orang-orang itu karena kejahilan itu, orang-orang itu cenderung melawan dia, melawan dan tidak mau kalah. Ya, maka perlu di sini menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah melalui salurannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semangat dan keberanian kita itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi harus dibarengi dengan apa? Kekuatan dan keberanian kita itu harus dibarengi dengan apa? Sikap yang arif dan bijaksana. Jadi bukan suatu tindakan kecerobohan, kan begitu, yang justru menimbulkan kontroversi dan polemik, ya, di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian justru kita akan lari dari tanggung jawab orang lain yang menyelesaikannya. Nah, itu kan tidak arif dan bijaksana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Kanaya di Karawang. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menasihati suami agar dia itu rajin sholat, Ustadz, tanpa membuatnya merasa sakit hati karena dinasihatin oleh istrinya. Barakallahu fiik, Ustadz. Ya, kadang-kadang menjaga hati orang supaya tidak sakit hati ini susah, ya. Ya, kalaulah dengan cara yang lembut sekalipun, ya, orang itu tetap marah, ya mau bagaimana lagi, ya. Kadang-kadang kebenaran itu sudah kita sampaikan dengan lemah lembut, itu tidak menjamin, ya, bahwa orang yang kita nasihat itu tidak marah. Hanya saja janganlah bereaksi berlebihan, jaga sikap, ya, tenang, dan sadarlah bahwa kita berhadapan mungkin dengan orang yang jahil, ya. Fa'arid anil jahilin, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak perlu diladeni kalau dia marah, kan begitu, ya. Kalau tidak perlu diladeni kalau dia mengatakan, "Oh, saya sakit hati begini begitu." Ya, dia abaikan selama nasihat yang kita sampaikan itu tepat, benar, sesuai dengan hikmah, ya. Yaitu apa?
tepat di sini, ya memang betul, bukan fitnah, dia nggak sholat, dia nggak apa ya. Nah, kemudian yang kedua benar, bahwasanya memang bahwa laki-laki itu wajib untuk mengerjakan sholat ke masjid, kan begitu ya. Nah kemudian ya dengan cara yang hikmah, yaitu misalnya tidaklah kita sampaikan nasihat itu di hadapan anak-anak, ya, di hadapan orang lain atau sahabat-sahabatnya, ya cukup di balik kelambu hal-hal semacam ini, ya. Artinya apa? 4 mata sajalah, ya, menasihatinya. Jangan di tengah keramaian atau di hadapan anak-anak sekalipun, ya. Itu akan menjatuhkan wibawanya. Dia akan bereaksi, dia akan melawan, ya, apabila itu disampaikan di hadapan orang lain, ya, tentang ya hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya kami memberikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung melalui via telepon, kami tunggu kembali. Kami berikan kesempatan untuk Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Bapak Saparudin di Kisaran. Silakan Bapak Saparudin di Kisaran, ya. Ini Pak Ustaz, mau tanya soal bagaimana nanggapi di masyarakat soal tajiyah di kampung kami, Pak Ustadz. Di sini tak mau dinasihati gitu. Macam mana Pak Ustadz? Ya. Cukup Bapak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak, ditunggu jawabannya dari Ustaz, ya. Ya. Silakan. Kepada Pak Sabarudin, ya, Ya, di di Kisaran. Kisaran, ya. Memang nasihat itu kadang-kadang seperti obat, ya, tidak langsung reaksinya, apalagi penyakitnya sudah akut, ya, stadium 5. Ya, dikasih obat sekali 2 kali mungkin belum mempan. Dikasih nasihat sekali 2 kali mungkin belum kena, ya, belum kena sasaran, ya, belum mujarab dia, perlu berkali-kali. Dan jangan langsung divonis mati itu, nanti dia ya betul-betul mati, ya. Kalau pasien stadium 5 dikasih obat nggak sembuh-sembuh, lah bapak mati aja lah, gitu. Ya itu jangan seperti itu juga, ya. Ya itu jangan terburu-buru mengejas, yaitu pun menjatuhkan vonis, ya, atau hukum. Ya kita dan mereka sebenarnya tidak perlu vonis itu, ya, mereka perlu bimbingan, ya, secara kontinu, kan begitu, ya, berkesinambungan, itu yang mereka perlukan sebenarnya. Ya, karena kalau sudah dijatuhkan vonis itu artinya sudah selesai, ya, sudah finish, sudah selesai, ya, artinya kalau dokter sudah memvonis, ya sudah, nggak ada lagi harapan, begitu, ya. Nah itu kalau sudah dijatuhkan vonis, ya, walaupun ya vonis itu memang mungkin layak dijatuhkan, ya, tapi tidak perlu disampaikan, ya, wah kalian ini sudah keras kepala, nggak mau, ya, menerima nasihat dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau divonis seperti itu mereka tidak akan mau selamanya menerima nasihat. Ya maka ya kita sebagai dokter, tabib itu perlu arif di dalam menangani pasien. Ya, ini pasien sekarat, ya, sudah stadium 5, kena penyakit akut. Maka dosis obatnya pun harus semakin tinggi, ya, dan perlu lebih sering lagi, ya. Nah, dengan itu ya kita kan para juru dakwah, ya, penyampai nasihat itu seperti tabib, ya, ingin menyembuhkan penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat. Maka sembuhkanlah, jangan justru ya mempercepat matinya pasien itu, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Misalnya seperti itu tadi, ya, mereka tidak mau menerima, ya dikatakan tidak menerima, ya, mereka mungkin tidak menerima. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya, dengan kesabaran kita, dengan keistiqomahan kita memegang sunnah, ya, memberikan contoh yang baik kepada mereka, satu hari kelak mereka akan terbuka, ya, pintu hatinya untuk menerima hidayah. Karena hidayah itu kan bukan punya kita, bukan di tangan kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah sekadar menyampaikan saja. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Salah satu yang membuat kita itu futur dalam dakwah adalah kita terlalu cepat sampai ke finish, ya, baru 1-2 kali nasihat sudah vonis. Nah inilah yang membuat kita akhirnya apa? Mundur ke belakang. Sudahlah, nggak ada harapan lagi, sudah.
memang keras kepala, kepala batu semua, kan begitu ya. Ya memang lalu jatuhlah vonis ya, yang tidak pada waktunya, belum waktunya, kan begitu. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, demikian. Nabi saja yang dapat dukungan dari langit itu perlu 23 tahun ya untuk betul-betul merubah masyarakat Arab yang dulunya jahiliyah menjadi masyarakat muslim yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Ya 23 tahun. Itu dapat dukungan dari langit. Nabi yang nggak bisa disamakan dengan kita tentunya, jauh sekali, jauh panggang dari api. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di pesisir Selatan Bainan, Pak. Oh ya. Ya, silakan apa pertanyaannya. Gini Pak, seandainya bagi laki-laki kan wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau masjidnya tidak aktif, apakah bisa membatalkan kewajiban tersebut gitu Pak? Masjidnya tidak aktif. Iya, maksudnya asar dan zuhur gitu Pak. Azan asar dan zuhurnya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada berjamaah. Iya. Ya. Terus satu lagi Pak. Itu di sini bisa dibilang 95% masyarakat di sini bid'ah semua gitu Pak. Baik. Ya. Semua majelis tablik gitu semua yang mengisi gitu. Baik Bapak, ditunggu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak ya. Ya. Syukran. Ya, kepada Bapak hamba Allah yang ada di pesisir Painan ya. Nah, ya tentunya kalau tidak ada yang menghidupkan, memakmurkan sebuah masjid, ya, maka orang yang punya kelapangan untuk memakmurkannya silakan memakmurkan. Jangan tunggu nazir atau BKM. Wah, ini BKM tidak melaksanakan tugasnya, ya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia melalaikan tanggung jawabnya. Namun kaum muslimin yang ada di situ jangan pula mematikan masjid itu. Ya, hendaknya menghidupkannya juga, karena itu adalah tugas kita bersama. Ya, semacam fardu kifayah harus kita tunaikan bersama-sama. Nah, ya, maka kalau nggak ada azan ya dan muadzin yang ditugaskan memang tidak ada, ya, karena di beberapa daerah itu zuhur dan asar khususnya orang-orang sibuk ke ladang, ya, maka kita yang punya kesempatan dan kelapangan azan, ya, bisa kita bicarakan dengan BKM-nya ataupun dengan pengurus bahwa saya yang akan mengumandangkan azan di waktu zuhur dan asar karena saya berkelapangan, ya, saya punya kelapangan waktu untuk dapat menghidupkannya, memakmurkannya pada dua waktu itu, ya itu dapat kita bicarakan dengan BKM, dengan pihak terkait, ya, hingga kita dapat memakmurkan masjid itu, ya, walaupun yang datang mungkin 1-2 orang, yang penting azan berkumandang dari masjid itu, dan itu adalah tanggung jawab satu penduduk negeri, karena Nabi menunggu menyerang satu wilayah itu, satu kota atau satu desa atau kampung itu menunggu seruan azan, adakah terdengar azan dari situ? Ya, coba bayangkan ada masjid tapi nggak ada azan, nanti dikira ini negeri apa? Ya, ini negeri Muslim atau negeri kufur? Ya, tidak ada azan di situ. Ya, jangan-jangan tidak ada masjid pula kan? Padahal ada masjid tapi tidak dimakmurkan. Maka siapa saja yang punya kemampuan dan kelapangan untuk memakmurkannya, silakan memakmurkannya. Ya, dan ya kalaulah supaya tidak timbul polemik ya dengan pengurus masjid, ya silakan kita bicarakan baik-baik dengan pengurus masjid. Mungkin mereka berhalangan pada 2 waktu itu karena kesibukan mereka, ya, ataupun imam yang sudah ditunjuk ataupun muadzin yang sudah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, bisa kita mewakilinya, ya, minta izin dulu kepadanya dan kita mewakili mereka mengumandangkan azan, menegakkan sholat berjamaah di masjid itu. Nah, demikian. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya memang begitulah dia, ya, kondisi masyarakat kita yang masih banyak belum mengenal sunnah, ya, belum mengenal agama, ya, agamanya masih sekedar ikut-ikutan, latah, ya, melihat orang.
Kalau kita mau jujur, banyak kaum muslimin yang sholat itu bukan hasil belajar. Sholat itu hasil melihat orang, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara ibadahnya, seperti yang dia lihat pada orang-orang kebanyakan. Apa yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya, di dalam urusan agama mereka ya kurang serius dan perhatian di dalam mempelajarinya. Nah, tentunya ini kewajiban kita semua, ya, kewajiban kita bersama, ya, untuk ya dapat menularkan kebaikan-kebaikan ini ke tengah-tengah manusia, ya, dengan ya kita hidup di kata Nabi, inna mi waraikum ayyamas sabri, di hadapan kamu nanti ada hari-hari yang harus kamu jalani dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena kejahilan lebih dominan daripada ilmu, ya. Oleh karena itu harus dijalani dengan kesabaran menghadapi orang-orang yang jahil, ya. Ya, itu perlu kesabaran, ya. Dalam menyampaikan kebenaran juga perlu kesabaran. Bukankah Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri? Ya, di dalam menyampaikan al-haq itu perlu as-sabr, perlu marhamah, wa tawasau bil marhamah. Ya, tanpa itu semua ya tentunya ya, kita mungkin akan ya menggerutu, kesal, jengkel, marah, dongkol, ya, yang tidak ada solusinya tentunya, ya, kalau hanya sekedar itu, ya, jadi kita tidak perlu dongkol, jengkel, kesal, ya, kita ya berusahalah untuk menghidupkan sunnah ini di tengah-tengah masyarakat kita, mengajak mereka mengaji, ya, mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada mereka, ya. Nah, demikian, karena cuma itu yang dapat kita lakukan. Ya, hanya itu yang dapat kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saja para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.